Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat Makit Asra dan kawan-kawan di Islamic Center Wadi Mubarak. Alhamdulillah, awalan mari kita tasyakur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat nikmat-nikmatnya yang Allah curahkan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan kita bisa ngaji bareng lagi rutin bersama Mahkit Astra dan juga bersama guru kita semua pada kajian parenting yaitu Ustadz Dr. Didik Haryanto LCMPI. Insya Allah kajian parenting ini rutin kita kaji setiap hari Jumat malam Sabtu ya. Ini Ustadz Didik live langsung ya dari kota Makkah Al-Mukarramah. Kita malam ya Ustadz, sana sore hari Ustadz ya, kurang lebih seperti itu Ustadz ya. Insya Allah pada malam hari ini Ustadz akan membahas, masih melanjutkan tema yang Ustadz bahas pada Jumat lalu tentang 7 cara efektif menangani perilaku menjengkelkan anak, yaitu di bagian yang kedua. Insya Allah Ustadz akan membahas kajian ini dengan tema ini kurang lebih setengah jam. Nanti jamaah sekalian, sahabat-sahabat semua bisa bertanya, kirim pertanyaannya ke host kajian. Insya Allah akan kita pilih pertanyaan-pertanyaannya terkait tema yang Ustadz sampaikan pada malam hari ini. Baik, untuk persingkat waktu, karena waktu telah jam 7:39 kepada Ustadz Didik Haryanto LCMPI, falyatafaddal mashkur Ustadz. Baik, terima kasih Ustaz Syarif dan kawan-kawan semua di DKM Masjid Astra, di Islamic Center Wadi Mubarak, dan para ikhwan akhwat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kawan-kawan sekalian, ketika kita setiap minggu berkumpul membahas tentang dunia seputar parenting atau seputar dunia parenting, ini adalah salah satu ikhtiar kita, usaha kita untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum imanan khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian keimanannya. Rasulullah tidak menyatakan yang paling busuk sholatnya. Rasulullah tidak menyatakan yang paling banyak puasanya. Rasulullah tidak menyatakan yang paling rajin melaksanakan sholat malam. Namun beliau menjadikan barometer kebaikan keimanan seseorang itu khairukum li ahli, adalah orang yang terbaik bagi keluarganya. Seorang mukmin yang keimanannya terbaik adalah mereka yang paling baik kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Anak-anak kita adalah nikmat, salah satu nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Para nabi pun sampai berusaha berdoa siang malam agar Allah berkenan memberikan kepada mereka anak dan keturunan. Nabi Zakaria kita dapatkan seperti itu. Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau juga meminta kepada Allah. Jadi memiliki anak adalah salah satu karunia terbesar dari Allah yang para nabi dulu pun mencita-citakan hal itu. Nah, ketika Allah mengkaruniakan seorang putra atau putri kepada kita, di sini kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk menunaikan amanah tersebut. Nah, amanah terbaik
hadiah terbaik yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita adalah pendidikan. Pendidikan yang bisa mengantarkan mereka kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Inilah doa seorang mukmin. Cita-cita seorang mukmin di dalam hidupnya, dia mendapatkan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Dalam mendidik anak pun, kita perlu menyeimbangkan bekal-bekal yang bisa membawa kebahagiaan mereka tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Oleh karena itu, kita harus punya skill untuk mendidik mereka, skill kepengasuhan, skill parenting, yang bisa mengantarkan mereka kepada kebaikan duniawi, namun tidak cukup sampai di situ. Kita menginginkan bekal yang kita berikan kepada anak kita bisa membawa kebahagiaan dunia sekaligus kebahagiaan akhirat. Oleh sebab inilah, karena keinginan kita untuk menggabungkan antara dua kebaikan, kebaikan dunia dan akhirat, maka kita perlu memiliki skill parenting kepengasuhan yang berlandaskan kepada Quran dan hadis. Sehingga kita betul-betul memberikan keseimbangan di dalam masa depan mereka antara masa depan duniawi dan masa depan ukhrawi. Di dalam mendidik anak-anak, semua kita yang memiliki putra dan putri betul-betul merasakan betapa banyak cobaan, betapa banyak problem, betapa banyak tantangan yang harus kita hadapi, yang kadang menguras emosi kita, menguras air mata kita, yang kadang tidak jarang menjadikan kita mengelus dada ketika mendidik mereka karena sikap-sikap yang mereka berikan kepada kita. Di antara sikap-sikap yang kadang menjadikan kita terharu, menjadikan kita emosional, adalah sikap-sikap dan perilaku-perilaku yang menjengkelkan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, penting kiranya bagi kita mengetahui kiat-kiat bagaimana sih menghadapi perilaku menjengkelkan yang timbul dan bersumber dari anak-anak kita. Pada kesempatan yang lalu, sudah kita bahas 3 kiat. Yang pertama, kalau mendapatkan anak kita melakukan perilaku menjengkelkan, baik itu teriak-teriak kepada kita, atau berkata dengan kata-kata yang kasar, atau memecah belahkan apa yang ada di rumah, tidak mau mendengarkan nasihat, sifat-sifat menjengkelkan yang sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu, maka yang pertama kita lakukan adalah kita melakukan evaluasi. Kalau mereka mengeluarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang jelek, coba kita lihat, jangan-jangan kata-kata itu mereka mendengar dan mempelajarinya dari kita. Pada saat kita marah, keluar kata-kata, maaf Bapak Ibu sekalian, tanpa disadari atau kadang disadari, orang tua bilang ke anaknya, kamu ini bodoh banget, kamu ini goblok. Nah, Bapak Ibu, kalau seorang anak tiba-tiba mengeluarkan kata-kata semacam itu, coba kita lihat dulu, apakah kita pernah mengucapkan kata-kata itu? Atau apakah pernah kita menolerin kata-kata itu
ketika misalkan ada orang tiba-tiba mengatakan ke anak kita, kamu anak kok nakal banget, bodoh banget, misal. Dan kita diam saja, tidak berusaha untuk menghentikan kata-kata kasar yang dialamatkan kepada anak kita. Nah, mungkin orang tua mengatakan, Ustadz, saya nggak pernah berkata atau keluar dari lisan saya nama-nama yang ada di Taman Safari misalkan. Kalaupun saya marah, nggak pernah Ustadz keluar kata-kata yang ada di Taman Safari. Tapi anak saya kok sedikit-sedikit bunyi nama binatang. Ini. Padahal saya nggak pernah mengatakan. Nah, mungkin kita tidak mengatakannya. Tapi bisa saja ketika ada orang mengatakan dan menyebut nama-nama yang di Taman Safari itu kepada anak kita dan kita membiarkannya, itulah salah satu sebab anak kita melakukan perilaku yang menjengkelkan dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang kasar tadi. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sekalian, hal tersebut ada di dalam diri kita, atau ada orang yang menyatakannya kepada anak-anak kita, maka berusahalah untuk memberikan ganti yang terbaik. Kalau misal waktu kita marah, atau seseorang marah, lalu bilang ke anaknya, jangan bodoh kayak begitu toh. Coba dirubah. Misalkan, nah, ayo bersikap yang baik, yang lembut. Jadi, kata-kata yang kadang keluar dari lisan kita, usahakan untuk direm, lalu kemudian diganti dengan kalimat-kalimat yang baik. Nah, kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang lembut, itu anjuran Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa dan Harun ketika akan datang ke Fir'aun, faqula lahu qawlan layyina. Wahai Musa dan Harun, datangilah Fir'aun dan berkatalah kepada keduanya dengan kalimat-kalimat yang halus. Ini yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita berusaha untuk merubah kalimat-kalimat, kata-kata yang kasar dengan kalimat-kalimat yang lain, dengan kata-kata yang halus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau bersabda, "Hurrima 'alan nar." Ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Menanamkan dalam diri anak kita yang dimulai dari diri kita sendiri tentang kalimat-kalimat, menjauhi kata-kata yang kasar, itu penting sekali. Karena itu salah satu sebab Allah menjauhkan kita dari api neraka. Hurrima 'alan nar, kata Rasulullah. Akan diharamkan bagi api neraka untuk menyentuh, untuk membakar. Siapa itu? Kullu layyinin sahlin qaribin minan nas. Allah telah mengharamkan api neraka untuk menyentuh badan seseorang yang dia lemah lembut. Sahlin, mudah. Kalau urusan dengan orang gampang. Orang salah, maafin. Orang ada pinjem, nggak mampu balikin. Diridhokan. Sahlin, mudah dia. Tidak mempersulit urusan orang. Qaribin minan nas. Dan dia nggak sombong. Dia hidup seterata dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Sifat-sifat ini akan menjadi sebab seseorang dijauhkan dari api neraka. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha kisah yang sangat masyhur sekali. Ketika ada rombongan dari orang-orang Yahudi datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu mengucapkan salam kepada beliau,
tapi dengan kalimat assamu alaik, kecelakaan bagimu. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mendapatkan Aisyah menjawab salam itu. Aisyah beliau tersinggung. Bagaimana mungkin seorang nabi dizalimi seperti itu? Orang-orang Yahudi berlaku tidak sopan kepada utusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang Yahudi itu mengucapkan assalamu alaik, kecelakaan bagimu wahai Muhammad. Aisyah tidak bisa menahan diri beliau. Lalu beliau jawab, bal alaikumussalam wal la'nah. Justru bagi kalianlah kecelakaan dan laknat Allah. Jadi Aisyah radhiyallahu anha, beliau seorang manusia biasa yang pantas marah ketika suaminya yang seorang nabi dan utusan Allah dinistakan oleh orang-orang Yahudi. Beliau jawab, bal alaikumussalam. Justru kecelakaan bagi kalian, kata Aisyah. Wal laknah, ditambah lagi oleh Aisyah dan laknat. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha lembut dan menyukai kelembutan. Nah, ini Bapak Ibu, seperti yang kita bahas tadi, kalau ada seseorang atau bahkan anak kita mengucapkan kata kasar, kita nggak boleh diamkan. Anak-anak di atas usia 7 tahun sudah harus dikenalkan dengan adab, dengan akhlak, dengan sopan santun. Jadi kalau ada orang yang berbicara, mengucapkan kata-kata kasar, kita nggak boleh untuk mendiamkannya, membiarkannya, melalaikannya. Atau anak-anak kita mengucapkan kepada siapapun, kepada kakaknya atau adiknya atau ke orang lain dengan kata-kata kasar. Contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus mentarbiyah mereka, kita harus mendidik dan membimbing mereka. Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, innallaha rafiq. Sesungguhnya Allah Maha lembut, wa yuhibbur rifqah, dan mencintai kelembutan di semua urusan. Nah, jadi kalau ada kata-kata kasar, kita tidak boleh membiarkannya, kita tidak boleh menjadikan kata-kata itu sebagai kata-kata yang biasa terucap dari anak kita atau di depan anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita dapatkan kata-kata yang kasar itu bisa mematikan hati. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, al-kalamul layyinu yulayyinul qulub allati hiya aqsa minas sakhar. Subhanallah, kata-kata yang sangat indah dari Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Beliau mengatakan al-kalamul layyin, perkataan yang lembut itu, yulayyinul qulub, perkataan yang lembut itu akan bisa melembutkan hati pada saat hati itu keras. Yang saking kerasnya, dia bahkan lebih keras dari batu gunung. Ketika banyak kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang, pada saat kita terjerumus di dalam kemaksiatan, Bapak Ibu, terasa hati kita begitu keras. Tsumma qasat qulubukum fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswa. Kata Allah di dalam surat Al-Baqarah. Hati kalian kemudian mengeras
Saking kerasnya, dia bahkan lebih keras daripada batu gunung. Kata yang lembut itu akan melunturkan. Itu akan bisa mengalahkan kerasnya hati. Akan hancur dengan kalimat-kalimat yang baik. Sejelek apapun anak kita perilakunya, apabila kita hadapi dengan perkataan yang baik, tentu itu akan berubah menjadi kelembutan. Sebaliknya, wal kalamul khusn, adapun kata-kata yang buruk, yang kasar, yuhsinul qulub, akan menjadikan hati keras yang pada awalnya sebenarnya hati itu amat lembut, bahkan lebih lembut dari kain sutra. Iya, kalau hati seseorang lembut, semua tingkah laku dan badannya akan terasa indah. Terasa nikmat. Keluarganya, seorang suami yang hatinya lembut, istri dan anak-anaknya akan merasakan keteduhan, kenyamanan. Sebagaimana kain sutra kalau dipakai begitu nyaman. Kain sutra yang dibolehkan dipakai oleh wanita. Begitu nyaman, lembut. Dan seorang sahabat Abdurrahman bin Auf, ketika beliau sakit kulit, diizinkan oleh Rasulullah untuk memakai kain sutra. Karena kain sutra itulah yang menjadikan kulit yang rusak, kulit yang sakit itu tidak terasa sakit. Begitu lembut sutra itu. Seorang istri yang hatinya lembut akan dirasakan oleh suami dan anak-anaknya. Seorang anak yang hatinya lembut akan menjadi kebanggaan orang tua. Orang tua akan bangga memiliki anak yang hatinya selembut sutra. Namun hati yang lembut itu apabila diberikan makanan dari kata-kata yang buruk, selembut apapun, selembut sutra pun, lama-kelamaan akan menjadi keras. Yang kedua, apabila kita menghadapi perilaku yang menjengkelkan dari anak kita, kita minta dia untuk menunggu. Nak, tunggu sebentar. Jadi ketika dia misalkan berteriak, saya yakin Bapak Ibu pasti merasakan kan diteriaki oleh anak. Tiba-tiba dia mengangkat suaranya di hadapan ayahnya, di hadapan ibunya. Anak kecil belum mukallaf Bapak Ibu. Nah, ketika seorang anak teriak kepada ayah dan ibunya, manusiawi kalau seorang ayah dan ibu itu merasa sakit hatinya, tersinggung. Bagaimana mungkin anak yang dilahirkannya, yang susah payah dikandungnya 9 bulan, begitu mudah berteriak di hadapan ibu yang mengandungnya 9 bulan, yang melahirkannya dengan mempertaruhkan nyawa. Tapi juga kita perlu ingat bagaimana kita dulu dengan kedua orang tua kita. Oleh karena itu, pada saat ada perilaku yang menjengkelkan, dan betul-betul menjengkelkan Bapak Ibu, ketika ada seorang anak yang seharusnya patuh, hormat, tunduk di depan orang tua, namun tiba-tiba dia mengangkat suaranya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, sangat-sangat berpengaruh bagi orang tua. Namun jangan salah menghadapinya pada saat anak berteriak. Kalau kita juga berteriak, emang saya nggak bisa berteriak juga, misalkan. Sudah Bapak Ibu sekalian, akan terjadi serang menyerang, perkataan tambah meninggi, dan itu akan menghilangkan wibawa. Apa yang harus kita lakukan ketika anak kita
berteriak, kita tinggal bilang, sebentar nak. Biasanya dia tidak akan langsung berhenti. Butuh kita 2 kali mungkin. Sebentar nak. Nggak usah terlalu banyak dulu berbicara. Begitu 3 kali, dia diam, kita lalu bilang, nak, pernahkah Bapak atau Ibu berteriak seperti itu kepadamu? Nah, disadarkan Bapak Ibu sekalian tentang hal-hal yang ada. Setelah kita minta, sebentar, apakah pernah Bapak Ibu mengatakan seperti itu? Setelah itu, misal Bapak Ibu, aku minta uang, aku mau beli ini, teriak-teriak. Kita bisa bilang, nah sebentar. Kenapa? Meminta dengan suara yang keras. Coba. Nah ini yang kedua, minta dia untuk mengungkapkan dengan bahasa yang pelan. Ketika dia berteriak, aku mau uang, aku mau beli ini, pokoknya harus. Misal, kita bilang, sebentar nak. Lalu, coba, bilangnya yang baik. Coba, gimana bilang yang baik? Yang lembut lagi, suaranya dipelanin lagi. Coba, gimana? Nah, jadi, nggak boleh kita biarkan dia berkata keras. Kita perlu untuk menegur dia, biarkan dia berhenti dulu. Setelah itu baru diminta untuk mengganti permintaannya yang diungkapkan dengan suara keras itu dengan suara yang lembut dan dengan suara yang lebih dan dengan cara yang lebih terhormat. Kalau misalnya pokoknya aku minta diberikan es krim misalkan, kita bisa bilang, coba dengan suara yang pelan dan dengan cara yang lebih terhormat. Bilang, Pak, minta tolong, aku ingin beli es krim. Nah, jadi kita kasih contoh Bapak Ibu sekalian. Lalu yang ketiga, hadapi dengan ketenangan. Ini sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Kita lanjutkan. Yang keempat, kalau kita mendapatkan anak kita menolak untuk berbicara, artinya dia ngambek misalkan. Terjadi masalah, tiba-tiba dia ngambek, nggak mau berbicara. Atau bertindak dengan cara yang tidak terhormat. Jadi tiba-tiba ngamuk-ngamuk dia mengungkapkan dengan suara wow. Biasa. Kita yang udah punya putra-putri pasti mengalami hal yang seperti ini. Nah, kalau dia lagi emosi, dia berbicara terus-terusan, di sini kita harus tetapkan batas yang jelas. Kita bilang sama dia, nak, kalau kamu udah selesai marahnya, Bapak, Ibu ingin berbicara dengan kamu. Jadi, pada saat anak, kalau tadi Bapak Ibu ya, ketika dia berbicara dengan suara keras, kita minta, tenang, tunggu sebentar. Dia berhenti, baru kita kasih tahu untuk mengucapkan dengan kata-kata yang lembut. Tapi kadang-kala, saking marahnya, nggak bisa kita minta, nah, tenang, berhenti sejenak. Dia tetap, pokoknya aku nggak mau ini, kakakku tuh begini, ini begini, misal. Nggak mau dia untuk tenang. Kalau seperti ini, kita bilang sama dia, oke, nanti habis maghrib, kita keluar bareng. Nanti habis maghrib, kita jalan bareng. Ditetapkan batas khusus. Kapan? Kira-kira ada waktu yang mendukung untuk melakukan pembicaraan dari hati ke hati. Nah, ketika dia sudah mulai menurun emosinya, dia sudah siap untuk berbicara dengan kita, maka Bapak Ibu sekalian, kita bisa ajak berbicara dengan lemah lembut. Kita tanya, kenapa tadi teriak-teriak? Emang nggak capek?
Capek loh. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau anak kita berteriak-teriak, kita minta untuk tenang, dia tetap tidak bisa tenang, kasih batas waktu, habis maghrib, nanti ketemu. Setelah itu tinggal udah. Jangan di dekatnya, atau jangan halang-halangi dia untuk melampiaskan apa yang di dalam hatinya. Udah biarkan tinggal. Nah, begitu habis maghrib, dia marah misalkan habis duhur atau habis asar. Begitu habis maghrib, sudah mulai reda marahnya, ini bisa kita ajak untuk berbicara. Ini yang keempat. Yang kelima, beri kesempatan Bapak Ibu dan ruang yang cukup. Jadi berikan kepada anak kita kesempatan dan ruang yang cukup untuk melepaskan tekanan-tekanan yang ada di dalam dirinya. Anak-anak kita ketika setiap hari dia harus sekolah, tanpa kita sadari, anak kita mengalami tekanan, Bapak Ibu. Dia harus masuk kelas tepat waktu. Dia harus mengikuti apa yang diminta oleh gurunya. Dia harus belajar. Dia harus kurang istirahat. Lalu kemudian di rumah kadang kita minta lagi untuk ngafal Quran, untuk murojaah. Ini semua memberikan tekanan-tekanan kepada anak kita. Jadi pantas kalau dia berteriak, pantas kalau dia itu nggak bisa tenang, pantas kalau anak kita mengeluarkan kata-kata kasar. Itu semua kadang diakibatkan oleh tekanan-tekanan pada saat dia belajar. Dan ini yang sangat kita khawatirkan dengan metodologi pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan kita, Bapak Ibu. Sekarang Masya Allah, tidak hanya di Indonesia, di Saudi pun kita melihat, di kelas anak-anak ditekan. Setelah itu PR-nya banyak banget. Kita dapatkan Bapak Ibu, kami ketika melakukan safari dakwah ke Australia, ke Jepang, anak-anak sampai usia SMP itu, mereka hanya menggambar. Ketika kami datang, salah seorang putri dari kawan-kawan kami yang masih kecil, itu bikin gambar-gambar, bikin ucapan selamat datang. Jadi, attitude-nya, perilakunya, yang betul-betul digarap usia SMP ke bawah. Karena itu yang paling penting, itu yang paling menentukan masa depan anak-anak kita. Kalau di Jepang, guru-guru nggak terlalu risau kalau anaknya nggak pintar matematika. Tapi risau kalau nggak bisa antri. Di kita kadang sebaliknya. Anak-anak jadi perilakunya buruk dikarenakan gurunya selalu memberikan tekanan-tekanan dengan materi-materi yang berjubel-jubel. Akhirnya rusak kepribadiannya. Nah, kita sebagai orang tua harus bisa memahami tekanan yang dimiliki oleh anak kita. Sudah dapat tekanan dalam kelas, pulang masih harus kerjakan PR, kita masih minta untuk ngafal Quran lagi. Itu tekanan luar biasa bagi anak-anak. Saat ini berbeda dengan masa SD kita dulu. Masa SD kita dulu, anak kelas 1 sampai kelas 3 jam 9 udah pulang, anak-anak yang berikutnya jam 12, paling lambat jam 1. Setelah itu udah. Buku kita taruh, kita ganti pakaian, kita bisa ke sawah, kita bisa ke sungai, kita bisa renang, kita bisa mancing, kita bisa mainan bajak sawah. Jadi dulu pelampiasan itu ruang untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam diri anak banyak sekali. Saat ini, terutama kita yang di kota-kota besar, rumah nggak ada halamannya, kalaupun ada ya sangat sempit. Ini harus setiap minggu paling tidak hari Sabtu atau Ahad, kita harus bawa anak kita
Tidak usah yang berbayar Bapak Ibu. Ke taman, ke pinggir sungai, bawa nasi dari rumah, atau bahkan mungkin kita Bapak Ibu sekalian ya, karena kalau di Mekah ini alamnya tidak sebagus di Indonesia. Untuk mencari sungai susah, untuk mencari taman yang dingin susah. Ya kadang kita harus keluar malam hari, kita bawa tusukan sate, kita bawa bakaran sate, kita bakar bareng-bareng. Sehingga apa? Anak-anak yang setiap hari kita tanya, gimana PR-nya, gimana pelajarannya, gimana hafalannya, gimana murojaahnya, tiap hari selama 1 minggu, dia menghadapi kita yang setiap waktu menanyakan tentang pelajaran. Nah, ini harus dirubah. Kasih 1 hari, di mana lupakan semua hal-hal yang berkaitan dengan pelajaran. Kasih mereka kesempatan dan ruang, waktu, untuk melampiaskan tekanan-tekanan itu. Biar mereka lari, main futsal, kejar-kejaran. Dan ketika rehla atau refreshing seperti ini, jangan sekali-kali membahas tentang pelajaran, tentang beban-beban mereka. Kasih mereka kesempatan seluas-luasnya. Jadi ketika mereka nendang bola, ketika mereka lari, ketika mereka itu foto-foto, itulah kanvas yang bisa mereka menuangkan ide-idenya yang akan menyalurkan tekanan-tekanan selama 1 minggu. Rawihul quluba sa'atan ba'da sa'at, kata para sahabat, hiburlah hati itu sesaat demi sesaat. Innal quluba la tasda. Hati itu bisa berkarat. Kalau kita nggak pernah berikan kepada mereka ruang dan kesempatan untuk melampiaskan marahnya, melampiaskan tekanan-tekanannya, nanti hatinya akan berkarat, na'udzubillah. Nah ini kalau sudah berkarat Bapak Ibu, mereka akan mencari ketenangan itu, na'udzubillah, di minuman keras, di narkoba, di macam-macam, na'udzubillah. Nah, kita berkewajiban, kita bertanggung jawab di hadapan Allah untuk memberikan kesempatan, untuk memberikan ruang yang cukup bagi anak-anak kita untuk melampiaskan tekanan-tekanan yang ada selama 1 minggu itu. Jangan biarkan dia berbicara dengan kita dalam keadaan emosi. Biarkan dia sampai tenang dan siap untuk berdiskusi. Jadi, kalau ada anak kita lagi marah, sebaiknya jangan ditegur saat itu. Biarkan dulu dia marah. Selama tidak mengancam jiwanya dan jiwa orang lain. Biarkan. Nah, baru setelah dia mulai enak, kita ajak berbicara. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang keenam, ini penting sekali. Jangan sekali-kali kita bilang ke anak kita bahwa, nak, perilakumu yang menjengkelkan, nak, suaramu yang keras, nak, kamu waktu membentak bapak, membentak ibu, membentak abi, membentak umi tadi, itu menyakiti hati abi. Itu menyakiti hati umi. Dilarang Bapak Ibu menghadapi perilaku menjengkelkan anak, lalu kita bilang ke dia, itu menyinggung perasaanku, itu menghinaku. Ini dilarang. Kenapa? Karena anak kecil belum paham. Begitu kita bilang, ketika kamu tadi teriak, itu menyakiti hati Bapak. Saat itu, di bawah alam sadar dia tahu titik di mana dia bisa bikin ayahnya jengkel. Maka jangan salahkan. Kalau ketika anak kita berteriak, minta uang, apa kamu bilang? Misalnya, itu menyakitkan hati Bapak. Nah, jangan salahkan kalau dia sering berteriak. Kenapa? Karena di bawah alam sadarnya dia mengetahui begini cara menjengkelkan Bapakku. Pada saat dia
nggak mood dengan kita, nggak mood dengan pelajarannya, dia akan langsung teringat, oh saya begini aja, karena ini bisa bikin jengkel bapak saya. Jadi haram hukumnya, Bapak Ibu, ketika anak kita berteriak mengucapkan kata-kata yang jelek, misalkan, maaf, menyebutkan nama-nama binatang misalkan, padahal ada tamu, terus kita bilang, nak, kamu itu memalukan loh, memalukan kita. Nah, ini kata-katamu itu memalukan Abi, sebaiknya dihindari. Karena akan tertanam di dalam dirinya, oh, kalau aku pengen bikin jengkel ayahku, maka aku mengucapkan kata-kata nama-nama binatang tadi. Jadi ini dihindarin untuk mengatakan bahwa teriakannya menyakiti kita, karena itu akan menambah sering kata-kata buruk itu keluar. Nah, dia tahu titik mana yang bisa menjadikan kita jengkel. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, biarkan Bapak Ibu ketika dia marah, lalu kita cari waktu untuk melanjutkan percakapan agar bisa dia mengucapkan dengan yang lebih baik. Nah, sadarilah Bapak Ibu bahwa kita menghadapi perilaku menjengkelkan anak itu, tujuan utamanya adalah menunaikan amanah kita sebagai ayah dan ibu yang dititipi oleh Allah seorang anak kepada kita. Jadi ini kewajiban kita, Bapak Ibu. Lalu yang kedua adalah untuk menyiapkan masa depan yang lebih indah, yang lebih baik bagi anak kita dengan masa depan yang kata-katanya lebih bagus. Itu tujuan utamanya. Menunaikan amanah dari Allah untuk mendidik anak-anak kita, karena itu hadiah dari Allah. Yang kedua, untuk menatakan masa depan yang lebih baik bagi dia. Kalau kata-kata dia baik, dia bisa kata-katanya manis, dia bisa jadi seorang diplomat, lobby. Diplomat tidak harus menjadi duta besar. Dia bisa menjadi diplomat dakwah. Rasulullah SAW, beliau punya Suhaib yang dikirim dari Mekah ke Madinah, dalam waktu 1 tahun 70 orang sudah masuk Islam. Ini seorang diplomat ulung, Suhaib, sahabat Rasulullah SAW. Nah, anak-anak kita, apapun profesi dia, untuk sukses dia harus bisa menjadi diplomat yang ulung. Dan itu dimulai dari kata-kata yang baik, kata-kata yang manis. Ini tujuan utamanya. Dan bukan, ini penting Bapak Ibu, sekali-kali ketika kita ingin merubah perilaku menjengkelkan anak kita, tujuan utamanya bukan untuk memelihara perasaan kita. Ini yang sering banyak Bapak Ibu, sering tidak disadari oleh kita sebagai ayah dan ibu, bahwa kita menegur anak kita, nak jangan berteriak. Yang kita inginkan apa? Karena perasaan kita merasa terhina oleh perilaku anak kita. Karena kita merasa tersakiti. Ketika kita membangunkan anak kita misalkan, tiba-tiba marah. Namanya anak tidur. Marah. Oh. Terus di jalan kita ungkit misalkan. Nah, ini dijamin Bapak Ibu nggak akan bisa merubah perilaku. Karena apa? Kita salah tujuan. Tujuan utamanya udah memelihara perasaan kita. Ini yang sering salah. Orang tua sering kali mengatakan, Ustadz, anak saya udah saya nasihati. Ustadz, anak saya udah saya tegur. Ustadz, anak saya udah kasih contoh. Tapi tetap perilakunya sering menjengkelkan. Nah, mungkin saat kita memberikan masukan, saat kita memberikan nasihat, kesan utamanya adalah untuk memelihara perasaan kita agar tidak tersakiti lagi. Ini susah untuk merubah perilaku anak yang menjengkelkan. Kalau ingin merubah perilaku menjengkelkan anak, maka yang kita lakukan adalah niatnya untuk menunaikan amanah Allah, dan yang kedua untuk merubah perilaku dia, menatakan masa depan yang lebih indah bagi dia, bukan menjaga perasaan kita. Sudah seharusnya memang kita mendapatkan hal-hal yang seperti itu karena namanya anak-anak kecil. Wa'arid anil jahilin. Seorang sahabat yang keimanannya setinggi Umar bin Khattab saja
merasakan hal tersebut. Lalu kemudian fokus pada menemukan solusi. Jadi fokus pada menemukan solusi, bukan untuk menang-menangan tadi. Aku kan ayahnya, aku kan ibunya yang bersusah payah, mengandung 9 bulan, bersusah payah melahirkan. Kok terus bentak-bentak? Memang Bapak Ibu, itu menyakitkan. Betul. Tapi kita sekarang sebagai imam, kita sebagai pemimpin, kalau kita terpengaruh dengan perilaku anak kita, hancur hubungan anak dan orang tua, hancur hubungan individu di dalam rumah tangga. Begitu hancur, yang rugi kita, yang bertanggung jawab di hadapan Allah kita. Oleh karena itu perlu untuk mengerem perasaan dan emosi kita. Nah, caranya bagaimana? Kiat yang ketujuh, fokus kepada solusi, bukan pada sakitnya hati tadi. Itu adukan di hadapan Allah. Adukan di hadapan Allah, nangis di atas sajadah, minta pada Allah agar Allah maslih auladi. Ya Allah, perbaikilah akhlak adab anak-anakku. Tapi di hadapan mereka, fokus utamanya mencari solusi. Kalau kita nggak bisa menghadapi, udah angkat tangan, minta bantuan orang lain, gurunya, ustadznya, siapa yang kira-kira. Kalau ibu misalkan nggak bisa, minta tolong suami. Minta tolong misalkan kakaknya. Jadi yang utama adalah solusi. Nah Bapak Ibu, insya Allah, kalau di dalam rumah tangga kita, sistem kepengasuhan kita, parenting kita, bermuara kepada win-win solution tadi, mencari jalan tengah, anak kita berperilaku menjengkelkan karena banyak tekanan, kita sakit hati karena perilaku mereka kepada kita yang seharusnya hormat, kita cari jalan tengahnya. Rumah tangga yang manajemen hubungan antar individu, terutama antara orang tua dengan anaknya, bermuara kepada win-win solution, kepada jalan tengah, fokus kepada solusi, insya Allah cara ini akan mengurangi perilaku buruk. Ini dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu ketika diminta ketika beliau mengutus Anas untuk salah satu keperluan, ternyata Anas ketemu dengan kawan sepermainannya, akhirnya ikut main dan lupa dengan pesan Rasulullah. Rasulullah datang, nggak marah Rasulullah, mencari solusi. Dan anak melakukan ini bukan karena dia benci kepada orang tua, tapi untuk mengungkapkan kebutuhan yang belum bisa dia sebutkan dengan bahasa yang bisa kita pahami. Nah, ketika kemarahan anak menjadi ancaman bagi keselamatannya, tadi kan kita bilang, beri dia ruang dan kesempatan yang luas untuk melampiaskan kemarahannya. Kecuali kalau caranya itu bisa mengancam keselamatan dirinya, keselamatan keluarganya, keselamatan orang lain, di sini harus intervensi. Kita harus masuk. Sama Bapak Ibu sekalian, di dalam urusan sholat. Dalam pendidikan kita, urusan-urusan lain itu bisa dimaklumi. Itu bisa ditunda untuk memberikan nasihatnya. Tapi kalau sholat nggak bisa. Sholat itu harus di awal waktu, sholat itu harus tepat waktu, nggak boleh diundur-undur. Jadi khusus untuk sholat itu pengecualian. Kita harus tegas betul, khusus di dalam hadits, "Fadribuhum 10 sanah." Hendaknya kalian memukul mereka kalau 10 tahun tidak melaksanakan sholat. Nah, perilaku yang menjengkelkan dari anak itu hanyalah indikator yang perlu untuk kita lihat apa problem sesungguhnya, lalu kemudian dievaluasi. Anak melakukan perilaku menjengkelkan, bisa saja karena pola interaksi di dalam rumah tangga antara kita dengan anak kita, itu hanya satu arah, hanya monolog atau tekanan-tekanan, dan kemudian Bapak Ibu mendidik anak membutuhkan waktu. Jangan sampai kita terperdaya. Oh, itu kok putranya hafal Quran semua ya. Oh, anaknya si fulan itu kok Masya Allah, soleh-soleh, penurut, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kita hanya lihat hasilnya. Tidak tahu bagaimana jungkir balik mereka di dalam mendidik anak-anaknya di rumah tangga.
Semua butuh waktu, tidak bisa sekaligus. Butuh berulang-ulang. Kalau kita nggak mampu, bisa minta bantuan dari luar, dari ustadz, dari siapapun, tokoh, orang-orang yang bisa membantu kita. Demikian Ustaz, mohon maaf Ustaz. Baik, Ustaz. Di bagian kedua yaitu pertanyaan. Ini ada satu pertanyaan dari jamaah. Mungkin jamaah sekalian yang ingin bertanya, silakan kirim pertanyaannya langsung ke host kajian. Atau yang ingin bertanya langsung, silakan raise hand. Ya dah. Jadi yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, silakan langsung raise hand saja. Baik Ustadz, ini ada satu pertanyaan Ustadz yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Pertanyaan dari Ibu Ayu Pertiwi. Ustadz, seni menegur anak dikatakan jangan berulang-ulang dan secara berkala. Ini seringkali anak sebagai orang tua suka lupa dan menasehati secara terus-menerus pada anak-anak Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz tentang masalah nasihat ini Ustaz. Syukran. Ya, baik, terima kasih Ibu. Apa yang dilakukan oleh Ibu sebenarnya Masya Allah menunjukkan perhatian Ibu kepada pendidikan anak. Menunjukkan tentang kecintaan Ibu kepada anak. Orang yang memberikan nasihat itu karena cinta. Gak mungkin orang akan menasihati orang lain kalau dia nggak cinta. Ketika ada seseorang yang berada di pinggir sumur, kalau dia cinta kepada orang itu, dia akan mengatakan, Pak, nak, hati-hati itu sumur loh, kok geser dikit. Kenapa dia bilang seperti itu? Karena cinta. Kalau nggak cinta, dia lari-lari di sekitar situ, udah dibiarkan aja. Mau masuk sumur ya silakan, enggak. Nah, cara ibu tadi atau keinginan besar ibu tadi dengan memberikan nasihat berkali-kali kepada anak, satu sisi sebenarnya ada nilai-nilai yang positif. Namun Bapak Ibu sekalian, yang namanya manusia, mereka itu sangat sulit untuk menerima nasihat. Nasihat itu diumpamakan oleh para ulama, dia seperti obat. Takarannya harus benar. Kalau orang minum obat kelebihan, overdosis. Nah, begitu juga dengan nasihat. Nasihat itu kan obat. Ada anak yang perilakunya nggak baik, dia seperti orang sakit, maka perlu untuk kita sembuhkan dengan nasihat. Itu obat. Nah, obat nggak boleh terlalu banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dikatakan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yatahayyat. Rasulullah itu mencari waktu berkala, nggak terus-terusan. Makhafatas sa'amah, karena takut akan menjadikan para sahabat itu bosan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang utiya jawami'ul kalim, beliau yang diberikan kelebihan oleh Allah dengan kalimat-kalimat yang simple tapi maknanya mendalam, yang kalimat-kalimat beliau sangat indah, penuh dengan makna, penuh dengan pesan-pesan yang bermanfaat. Itu saja beliau masih memilih waktu, tidak terus-terusan, apalagi kita. Nah, usahakan Bapak Ibu sekalian, kalau kita terlalu sering memberikan nasihat, usahakan pelan-pelan nasihatnya diganti dengan qudwah. Nasihatnya diganti dengan contoh. Misal, seorang ayah selalu menasehati anaknya untuk sholat, untuk ini misalkan. Nah, kalau sehari ada 5 kali sholat fardu, berarti 5 nasihat udah untuk sholat aja udah 5. Nah, bagaimana caranya biar tidak selalu berupa nasihat, bisa diganti dengan cara qudwah, memberikan contoh. Jadi ketika azan kurang 5 menit, kita misalkan biasa ngetik misalkan di komputer, di laptop, nah udah
kita tinggal, terus kita wudu, jalan di depan anak kita untuk berwudu. Nah ini qudwah, nggak perlu nasihat lagi. Atau cara musahabah. Ini juga di antara metodologi pendidikan atau parenting, yaitu menemani. Jadi, misalkan kita mau menanamkan anak-anak biar bisa sholat. Nah, kita bisa minta misalkan, nah, nanti jam 12, 5 menit sebelum adzan zuhur, kita bareng ya ke masjid. Ini musahabah. Nggak perlu nasihat, nah kamu harus sholat ini. Itu bisa dihindari dengan qudwah tadi, memberikan contoh. Kalau misalkan masalah teriakan, masalah marah misalkan, nah kita bisa kasih contoh. Kita bisa kasih cerita misalkan bagaimana suaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana para ulama dulu kepada orang tuanya. Lalu kemudian selain qudwah, musahabah, kita ajak dia untuk bareng-bareng. Demikian Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Jazakumullah khairan. Ustaz, ada lagi Ustaz? Satu lagi Ustaz. Pertanyaan langsung dari Ibu Deni Variami. Silakan Ibu bertanya langsung kepada Ustaz. Om Riko masih di unmute nih. Silakan Ibu Deni Variami. Udah diminta tapi belum dibuka audionya, Ustaz. Ya. Halo? Baik, Ustaz. Ini ada satu pertanyaan Ustaz yang telah bikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Bagaimana menghadapi anak usia 6 tahun Ustaz bila melakukan kesalahan? Apakah langsung ditegur saat melakukan kesalahan atau bagaimana Ustaz menghadapi anak yang masih umur 6 tahun ini Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Ya, baik, terima kasih. Baik, kita pernah sampaikan Bapak Ibu, sangat mudah sekali menghadapi kesalahan seorang anak. Ada 4 plus 1. Yang pertama adalah tabassum. Kita senyum. Ketika anak melakukan kesalahan, usahakan kita buang emosi dan rasa marah kita. Kalau nggak bisa, kita keluar dulu. Baru masuk, kita senyum. Walaupun agak sinis. Sebagaimana dalam hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, ketika beliau tidak ikut dalam perang Tabuk, beliau datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tersenyum. Ka'ab bin Malik mengatakan, bahkal ghadab, marah, ketawanya, senyumnya orang marah, kelihatan. Kita memang marah, tapi usaha untuk senyum. Lalu yang kedua, udnu. Rasulullah mengatakan, ta'ala, ke sini, diminta mendekat anak kita. Karena kalau jauh, cenderung setan jadi penghalang di antara kita. Minta kita untuk mukul dia, dorong kita untuk jewer misalkan. Tapi kalau dekat kan enggak. Diminta. Beliau pernah bilang kepada sahabat Utsman bin Affan yang sekaligus menantu beliau, udnu ya Utsman, sini mendekat wahai Utsman. Beliau bilang ke Ka'ab bin Malik yang melakukan kesalahan sangat besar, ta'ala, datang ke sini. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemudian kita usap lengan kiri bagian atas, diusap, lalu panggil namanya. Kalau namanya Abdullah, Abdullah, ya. Nah, dipanggil namanya. Ini 4 kiat menghadapi kesalahan anak. Jadi jangan dibiarkan. Kalau dia masih bisa dikendalikan, jangan dibiarkan. Tapi kalau nggak bisa dikendalikan, tadi 7 kiat yang kami sampaikan di dalam menghadapi perilaku yang menjengkelkan. Nah, plus satunya adalah sampaikan dengan bahasa yang simpel, yang mudah dipahami. Kalau misalkan dia tidak mau makan,
Atau misalkan makannya dibuang-buang, dia nggak mau makan, terus makannya dibuang-buang, dikocar-kacirkan misalkan. Nah, kita bisa senyum, kita panggil, nah sini, usap tangan bagian lengan kiri bagian atas ya, lalu kemudian panggil namanya, lalu setelah itu kita kasih tahu, nah nasi itu rezeki Allah. Harus kita jaga agar Allah tidak mencabut rezeki itu. Makan yang baik ya, dihabiskan. Nah, yang mudah dipahami. Kalau dia nggak mau sholat misalkan, kita bisa bilang. Setelah dipanggil, senyum, panggil, usap, panggil namanya, lalu kita bilang, nah, 5 menit lagi Bapak ingin kamu sudah wudu. Jadi simpel, jelas, mudah dipahami. Jadi kalau menghadapi kesalahan anak, maka disenyumin, diminta untuk mendekat, usap lengan kirinya, lalu panggil namanya, lalu sampaikan harapan kita apa sih? Nah, Abi pingin 10 menit lagi kamu udah pegang Quran. Jadi jelas, jangan tiba-tiba marah. Diulangi lagi. Kemarin udah ditegur. Ini dia nggak paham apa maksudnya, bingung anak-anak ini. Ya. Jadi itu Ustaz, untuk menghadapi kesalahan anak yang pernah kita sampaikan adalah 4+1. Baik Ustaz, cukup Ustaz kajian kita pada malam hari ini Ustaz. Syukran katsiran. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Quran Makit Asra dan kawan-kawan di Islamic Center. Alhamdulillah kajian kita telah selesai. Insya Allah kita akan berlanjut di kajian parenting kita di rutin, yaitu di hari Jumat malam Sabtu, tepatnya pada sholat Isya. Baik, kita tutup kajian kita dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.